Araham bi anda jaya sugata amida viraja lalita dulang Charana dibuva samayamakan sugata sarana panama mijinan Sambuddhi yathavi senja dada senja sasake Penja sada sasani namami siya sama Abhagavaluka kinga nanda nibuddha jina Tesadaminja sanginja adarena namama Namekarānubhavena idvasabe ubhadave Anika narayabi vinasandu asisato Tanengaro maviro milingaro mayasa Saringalo gaito divingaro judidara Kodinya jana bama kamengaro burisasava sumano sumano dio rivedo redio deno Sabita guna samano nomada si janudama Paduma loka bejana narada varasarati Padumudara satadara sumeda eka bukara Sujata savaloka goviyada sinara sabada dasi karunika dhamada sitamanduda Siddhartha samaloke desa varada samvara Posa varada samvara vibhasi janupama Sikhi sabaida satta visavu sukhadayako akusanda satta vaho nagamano jo Kasaba sri samano godamo sajjabu govo Desa sajjena silena gandine tabalena ja Devi ame indra khandu alogena sukhena ja Devi tome nura khandu alogena sukhena ja. Okay, yesterday's story continue. No, Puridatta Jataka. No. Ya kita lanjutkan cerita kemarin ya, Buridata Jataka. So yesterday, do you remember that Nesadat Brahmana, Devadatta to be want to clean with the water, with the Yamuna river water to his Akusala Kama. No, at that time he reached to the Yamuna river and he speak out and will clean my no Akusala Kama with the Yamuna river. So he no go down to the water. At that time, Subhoga, no, Subhoga is a younger brother of the Bodhisattva. No, number 3 son. No, he also arrived there. At that time, he had this Brahmana is a no torture to no my brother. No, so he no mistake to my brother. Therefore, no, I understand now. After that, he decide. No, he decide what? Okay. Ya, jadi kemarin ceritanya sampai ini ya, ceritanya kan kemarin Bodhisatta sudah kembali ke kerajaan para naga ya. Adik yang terakhir sudah kembali dari kerajaan para dewa dan juga kakak pertama itu sudah datang kan bersama dengan Bodhisatta. Sisa anak yang ketiga, adik-adiknya yang nomor 3 itu ya yang belum sampai, yaitu yang bernama Subhoga. Ya, kemarin kan Subhoga itu sebelumnya diperintahkan untuk mencari kakaknya ini di Himalaya ya dan juga di sungai-sungai besar. Jadi semua sudah dicari, cuma Sungai Yamuna yang belum dicari ya. Nah, jadi ketika Subhoga ini mencari kakaknya di Sungai Yamuna, di situ kebetulan ada Brahmana Nisada ya. Brahmana Nisada ini sudah mendengar bahwa si Kapia Alampayana ini terbakar ya, terbakar. Jadi dia pun merasa bersalah, dia ingin menghapuskan dosa-dosanya dengan mandi di Sungai Yamuna ya. Nah, ketika dia ingin menghapuskan dosa-dosanya di Sungai Yamuna ini, dia sudah masuk ke air, dia pun mengatakan bahwa saya ingin menghapuskan dosa-dosa saya di Sungai Yamuna ya. Ketika dia mengatakan seperti ini, Subhoga adik ketiga ini dari Bodhisatta kita ini mendengar ucapan ini dan dia pun menyadari bahwa oh, ini orang mencelakai kakak saya ya. Lalu apa yang terjadi? Kita lanjutkan ceritanya. Yeah. At that time, he decide, no, I will kill this Brahmana. No. Ya, kemudian jadi Subhoga ini dia pun memutuskan untuk
membunuh si Brahmana Nisada ini. Na asa jiwitan dasami, no, I will not allow to live. I will kill. No. After that, no, by his day, no, no, binding to the Brahmana two leg. The Naga has a day, right? Day is a very strong. No, binding to the Brahmin the two leg. After he sing. At that time, Brahmin cannot breathe under the water. No, very tired. After that, no, he a little bit release. At that time, Brahmin reach up the water again. After that, he can breathe a little bit like that. After that, sing again. So many times do like that. After that, Brahmin very tired. Ya, jadi Suboga ini memutuskan untuk membunuh si Brahmana Nisada ini ya, karena dia mendengar bahwa si Nisada ini yang membunuh, yang mencelakai kakaknya ya. Jadi di sini dalam bahasa Pali dikatakan sebagai naasa jiwitang dasami ya, artinya saya tidak akan membiarkan orang ini hidup ya. Jadi dengan buntut naganya itu kan sangat kuat ya, buntut seekor naga. Dia pun melilit kaki dari si Brahmana Nisada ini yang sedang ada di Sungai Yamuna tersebut ya. Jadi dengan kakinya dia menarik, dengan buntutnya dia menarik kaki si Brahmana Nisada ini, sehingga Brahmana Nisada ini tenggelam dalam air ya, tenggelam dalam air sehingga dia kehabisan nafas. Tetapi sebelum dia mati, dia cengkramannya ini dilepaskan sedikit ya, sehingga si Brahmana ini bisa naik ke atas ya, sehingga dia bisa bernafas sedikit ya. Dengan nafas terengah-engah dia mencari nafas si Brahmana ini. Baru sebentar mencari nafas, mendapatkan nafas, langsung dililit lagi kakinya, ditarik lagi ke dalam ya. Sehingga kesulitan bernafas lagi. Berkali-kali seperti itu, dibiarkan naik sebentar lalu ditarik lagi, biarkan naik sebentar ditarik lagi. Jadi ini seperti siksaan ya bagi si Brahmana Nisada ini. Ewan bahuware tena kilamayanto nisada brahmano sisan ukebedwa gatha maha. After that, the Nisada Brahmani asking, no, who is making me to be tired? No, no. At that time, no, Subhoga is play. No, you are Mikta Dubi. No, no. Even those my brother puja a lot to you, but you are no torture to my brother. You are Mikta Dubi. Mikta is a friend. Dubi is a destroying the friend. You are destroying your friend. Mikta Dubi. Dubi is a destroying. No, Mikta Dubi. No, Mikta is a friend. Mikta is a Mikta da bawo Mita. No, Mikta da bawo is a Mita. No, friendship is called Mita, loving kindness. No, Mikta is a friend. Dubi is a destroying. No, you are destroying the friend like that. No, so I will kill you. No. Ya, jadi ketika berkali-kali ya dibiarkan tenggelam lalu naik lagi, tenggelam naik lagi, pada suatu saat si Brahmana Nisada ini berkata, mengeluarkan suatu ucapan ya, siapa ini yang sedang mempermainkan saya, siapa yang membuat saya sehingga saya kelelahan seperti ini ya. Lalu kemudian Suboga pun menjawab ya bahwa Anda adalah seorang pengkhianat ya, Anda adalah penghancur pertemanan, pengkhianat teman ya. Anda sudah, kakak saya sudah memberikan begitu banyak kepada Anda, tetapi Anda malah mengkhianati kakak saya. At that time, this Nisada Brahmanondo, Ayan, Buritata Bata. Oh, no, this Naga is a brother of the Buritata. Nami Jivita Dastasati. He will not keep me alive. No, Yanuna Ita Sajiwa. Mata Pituni Jasa Ona Kitakina Mudu Cheta Katwa. Atano Jivita Yachi Yanti Chidetwa Gatama. After that, this is very clever. This Nisada very clever. I will place his father, mother, the quality. So many people, after hearing their father, mother, God quality, their mind are soft. No.
Therefore, no, after that, I will request not to be alive. Therefore, no, he no speak out there his father mother quality. No? Ya, jadi ketika mendengar jawaban seperti itu ya, bahwa Anda adalah penghancur pertemanan, Anda adalah pengkhianat ya, kakak saya sudah memberi begitu banyak kepada Anda, tapi Anda malah mengkhianati ya. Jadi pada saat itu Brahmana Nisada langsung mengetahui bahwa oh ini pasti saudara dari si Buridata, dari Bodhisatta kita ya, dari Bodhisatta. Jadi dia pun berkata, Ayang Buridata Bhatta ya, name Jiwitang Dasati. Orang ini pasti tidak akan membiarkan saya hidup. Yam nunahang etasa cewa mata pitu nancasa wana kita nena mudu cita tangkat wa atano jiwitang yaceyanti ya. Artinya adalah bagaimana kalau saya memuji-muji kualitas dari orang tuanya ya, sehingga si adiknya ini akan menjadi berubah pikiran mungkin seperti itu, dan kemudian saya akan meminta agar saya tidak dibunuh seperti itu kurang lebih ya. Kata Sedo, ini Brahmana Nisada cukup cerdas ya, karena orang ketika mendengar orang tua sendiri itu dipuji-puji, itu kadang mereka pikirannya menjadi lunak, jadi lembut, jadi mungkin jadi tidak marah lagi. So your father is a noble king. Your mother also incomparable. Atulia is a incomparable mother, like that. No? So very dutiful, etc. like that. At that time, Subhoga knew, oh, this Brahmin is cheating to me. Subhoga understood. Even though he's Aituka born, he understands. This Brahmin is cheating to me. Ya, jadi kemudian untuk memuji kualitas-kualitas dari orang tuanya ini, maka Brahmana Nisada ini mengeluarkan suatu syair ya, yang intinya kurang lebih artinya adalah, oh ayah Anda adalah seorang raja yang sangat bijaksana ya, seorang raja yang sangat terkenal dan bijaksana. Sementara ibu Anda adalah tiada bandingannya ya, itu Atulia dalam bahasa Pali ya. Jadi dia pun kemudian mengucapkan ya berbagai syair yang intinya memuji kualitas dari ayah dari Subhoga ini ya. Nah, ketika mendengar ini, Subhoga ini walaupun dia adalah seorang naga ya, dia lahir dengan tanpa akar ya, Ahetuka Patisandi, tetapi dia mengetahui bahwa oh ini orang si Brahmana ini dia ingin menipu saya, dia ingin mencurangi saya, dia ingin mempermainkan saya. Therefore, Subhoga say, Are Dutta Brahmana. Dutta Brahmana meaning is a bad Brahmin. Corrected Brahmin. No, corrected Brahmin or evil Brahmin. Toma Wanjitwa Muji Samiti Menyasi. No, you think no after cheating you will be escaped. Not the Jivina Sami, I will not give you alive. No. Ya, jadi setelah mengetahui bahwa oh ini orang dia memuji-muji saya hanya untuk mencilat saya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi Subhoga pun mengatakan ini kepada Subhoga ya, bahwa oh dasar Anda petapa jahat ya, dasar Anda Brahmana jahat ya. Anda berpikir bahwa setelah Anda menipu saya akan bisa bebas dari saya, dari hukuman ini ya. Saya tidak akan membiarkan Anda tetap hidup. Jadi ini adalah perkataan Subhoga kepada si Brahmana Nisada. Rather he explained, no, Rukhanisaya Vejido, etc. No, so someone, no, stay under that tree. This tree is a get a shadow, shade to you, right? So you should not destroy this tree like that. So you are, no, receive the puja by my brother, but you are destroy my brother. No. Ya, kemudian Subhoga ini mengatakan suatu syair ya kepada si Brahmana Nisada ini ya. Itu dimulai dari Rukhang Nisaya dan sebagainya. Itu artinya adalah ketika Anda tinggal di bawah sebuah pohon, pohon itu memberikan banyak kepada Anda ya. Dia memberikan perlindungan kepada Anda dari sinar matahari dan sebagainya, dengan bayangan yang dari pohon tersebut yang melindungi Anda dari panas dan sebagainya. Hendaknya seseorang itu tidak merusak pohon tersebut karena pohon tersebut telah membantu dirinya dengan sangat banyak ya. Begitu juga Anda tidak sepatutnya Anda mengkhianati kakak saya ya. Kakak saya sudah
memberikan begitu banyak kepada Anda, menyediakan begitu banyak kepada Anda, hendaknya tidak sepatutnya Anda mencelakai ataupun mengkhianati kakak saya. Atha Brahmanona me sa jivita dasati. That I may understand. This naga will not give me the life. Yankeji Panavotoa Makhataya Wayamito Wadati. I want to say again something. That here's idea. Ejaya ko yacha yogi. Ahutagi cha Brahmano. Our Brahmins are always recite the Veda. We are always chanting like, and also we are Yacha Yogi. We are always the Pidapata person. Yacha Yogi, always the asking person. No? Yacha Yogi means a Pidapata person. Like. And also we are Puja to fire. Ahutagi cha Brahmano. No? Egi is our fire. So Brahmin, they always puja to fire. They not stop. No, not stop. They are adding the firewood or glass or no, not to stop the fire. No, 34 hours they are puja to the fire like that. I don't know why they want to puja fire. No, so our Brahmin are such kind of person. We are always chanting Veda, and we are no, we are asking person, and also we are puja to Egi. So therefore, ite iti itanehi. Therefore, we are endowed with the three factor. Such kind of our jami should not be murder, should not be killed. Ya, jadi ketika mendengar jawaban dari Suboga ini ya, Brahmana Nisada pun berpikir dalam batinnya, oh ini orang apa sepertinya akan serius membunuh saya, sepertinya ini dia tidak akan membebaskan saya ya. Bagaimana caranya saya membebaskan diri, bagaimana caranya agar saya tidak dibunuh ya. Dia pun berpikir suatu cara, mungkin cara terakhir ya, agar dia tidak dibunuh ya. Jadi dia pun mengucapkan lagi suatu syair ya. Ajayako yacayogi ahutagi ca brahmano etehi tihitanehi awajohoti brahmano ya. Ajayako ini artinya adalah seseorang yang belajar kitab Weda ya. Jadi dia kan adalah seorang brahmana, mereka belajar kitab Weda ya. Dia terpelajar dalam kitab Weda. Yaca yogi ini artinya adalah seseorang yang hidup dari meminta ya. Maksudnya orang hidupnya dari berpindah patah seperti itu. Lalu ahutagi ini artinya adalah seseorang yang memuja api ya. Jadi kebiasaan para Brahmana mereka adalah pemuja api ya. Mereka selalu berusaha agar api itu tetap hidup. Api pemujaan itu tetap hidup ya. Selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, pokoknya tidak pernah putus apinya seperti itu ya. Entah mereka tambahkan kayu ataupun tambahkan rumput kering dan sebagainya. Jadi mereka mempertahankan api itu, api pemujaan itu tetap hidup, tidak pernah mati ya. Jadi dia mengatakan 3 hal ini ya. Etehi tihitanehi awajohoti brahmano. Jadi saya memiliki 3 kualitas ini ya. Saya ini seorang pembelajar Weda, saya hidup dari Pindapata, dan saya adalah pemuja api. Seseorang yang memiliki 3 kualitas ini hendaknya itu tidak dibunuh. Gitu. Jadi ini adalah syair yang diucapkan si Brahmana Nisada ini kepada Suboga. There's some chanting very important, no? Chanting. Ya kata Sedo Samanera harus bisa chanting ya biar bisa bebas kalau ada yang mau bunuh mungkin seperti itu. Yohi Brahmana Vadeti Soni Laje Nipatati. He treated to the Naga. Now the one who killed the Brahmin, he will go to the hell. Ya di situ juga si Brahmana Nisada ini terakhir mengatakan Yohi Brahmanang Wadeti so niraye nibatati ya. Jadi siapapun yang membunuh seorang Brahmana maka ia akan terlahir di alam neraka gitu. Jadi dia mengancam balik si Suboga ini. At the time, the Suboga, no, he is a Ayutuka born, right? At the time, he had doubt. Maybe Sansaya Pekanto, he had a little bit doubt like that. Because he doesn't want to go the hell, right? Sansaya Pekanto, Hotoa. Maybe I will bring to this Brahmin to our Nagakandi. I will ask to my brother. I have 2 brothers, right? I will ask 2 brothers, no? According to my brother answer, I will
I will do this drumming like that. Ya, jadi dikarenakan si Suboga ini adalah Ahituka ya, yang kelahirannya itu tanpa akar kebijaksanaan ya. Jadi pada saat itu ketika mendengar ancaman dari si Brahmana ini, dia pun menjadi ragu ya. Oh, apa benar ya? Jangan-jangan nanti kalau saya bunuh dia, saya masuk neraka lagi gitu. Jadi maka dari itu pun dia menjadi ragu. Setelah menjadi ragu, dia pun berpikir bahwa lebih baik saya bawa ini orang ke alam naga ya, ke kerajaan kami. Lalu saya akan bertanya langsung kepada kakak saya ya. Lalu nanti tergantung dari jawaban kakak saya bagaimana, saya akan ikutin jawaban dari kakak saya. So very easy, no, to follow the Naga, no, immediately reach to the Naga country. No, something like very easy to go Naga country. If the Naga invite you, you are very easy. No, now is not invite. No, he biting and he call the Naga, no, bring to the Brahmin to the Naga country, no. Ya, jadi sangat mudah ya dari Sungai Yamuna itu pergi ke kerajaan para naga ya. Jadi langsung secara instan gitu langsung sampai di kerajaan para naga. Jadi Samanera juga seperti itu ya. Kalau ada naga yang undang Anda ke kerajaan para naga itu nggak akan lama. Jadi langsung cepat langsung sampai ke kerajaan para naga. Tapi bedanya di sini kalau untuk Brahmana Nisada ini bukan diundang ya, tetapi ditarik paksa ya, menggunakan kekerasan, ditarik paksa masuk ke kerajaan para naga. Hiwa yang Gehitwa. Hiwa is the neck. Holding the neck. Kipanto. Ekosanto. Ekosanto is a no abusing. No. Peribasanto. No. Peribasanto is a no insulting. Maha Satasa Pasada war Pasada Dwara. No. Bring to the gate of the Bodhisattva, the palace. So Bodhisattva is resting inside the palace. At the time, the gatekeeper is a Rita. No, so Subhaka also reached. No, at the gate. No, bring the Brahmin. Okay, you see right now in the gate. Is no Subhaka arrived. No, bring the Brahmin. At the time, gatekeeper also standing outside the gate. But Bodhisattva is inside the building. Okay. Ya, jadi di sini bagaimana caranya si Suboga ini menarik si Brahmana Nisada ini? Sini tulisannya adalah iti nang watwa Subogo giwa yang gahetwa kipanto akosanto paribasanto mahasatasa pasada duarang agamasi ya. Jadi demikian si Suboga ini seperti mencekek ya ataupun melilit ataupun membawa si Brahmana Nisada ini dengan lehernya. Maksudnya bawanya dengan memegang lehernya gitu ya. Lalu Kipanto itu seperti menarik ataupun melempar-lempar gitu ya. Jadi dibawa dengan paksa mungkin seperti itu ya. Akosanto Paribhasanto, artinya setelah itu si Suboga ini pun seperti memaki-maki ataupun ya memaki-maki si Brahmana Nisada ini ya, sambil dibawa sambil dimaki-maki. Jadi kemudian mereka pun sampai di Mahasatasa Pasada Dwarang ya, sampai di pintu dari istana Bodhisatta kita ya, dari istana si Buridata ini ya. Jadi mereka sampai. Jadi di situ kan kita ingat ya di pintu istana itu ada penjaga pintu. Penjaga pintunya itu adalah adik yang paling kecil yaitu si Arita, Arita yang pemarah ya, Kana Arita ya. Jadi di situ Suboga sampai bersama Brahmana Nisada lalu bertemu dengan adik yang terakhirnya Kana Arita ini ya. Dan juga pada saat itu di dalam Bodhisatta kita sedang beristirahat. Masatasa Priyesana Yakhandanetitan. So three brothers searching to the Bodhisatta, right? Rita go to the Deva wall. Subhaga go to the Himalaya and five river and lake. No? The Sudarsana go to the human wall, right? So their searching session is finished here. So at the times, no, Subhaga bring to the Brahmin, no, holding the net of Brahmin. At the time, Brahmin reach to the door. At the time, Arita is looking. No, who is looking? Arita is a doorkeeper, right? Arita is looking to the Subhaga and Brahmin. No, at the time, no, Arita
said to the Subhoga, Subhoga ma vita ma vihate Jamanana ma maha Brahmuno Buddha. No, okay. Now this I got what no interesting now. So Aretha is a previous life. He is a Brahmin. Therefore, he doesn't like that. Not torture to the Brahmin. Therefore, he said, Subhoga, do not torture to the Brahmin. Brahmin is the son of the Mahabrahma. Ya, jadi sampai di situ di bagian kata-kata ini ada tulisan Maha Satasa Paryesanaya Kandang Nithitang ya. Di situ bagian dari intinya bagian cerita dari pencarian bodhisatta itu selesai ya. Ini belum selesai jatakannya tapi bagian yang pencarian bodhisatta itu sudah selesai. Ya, kan kemarin kan kita tahu ya bahwa 3 saudara dari bodhisatta itu mereka mencari bodhisatta ya karena bodhisatta hilang ya. Jadi yang kakaknya yang paling tua sudah sana mencari ke alam manusia, adiknya yang paling kecil kan Arita ini mencari ke alam dewa, sementara Subhoga adik yang ketiga ini dia itu mencari ke Himalaya dan 5 sungai besar ya. Nah, jadi itu bagian situ bagian pencarian selesai karena bodhisatta sudah ketemu kan. Itu. Jadi kemudian lanjut ke bagian berikutnya. Di sini ketika sampai di pintu istana ya, pada saat itu kan karena Arita adik paling kecil ini melihat si kakaknya ini Subhoga ini membawa seorang brahmana ya mencekek seorang brahmana sambil ditarik-tarik gitu ya. Jadi kemudian setelah melihat seperti itu si Kana Arita ini berkata kepada kakaknya ya Subhoga ini dia berkata bahwa Subhoga ma wihetayi ya brahmana nama Maha Brahmuno Putta ya. Jadi kan Arita ini dia kehidupan sebelumnya adalah seorang brahmana ya. Jadi dia tidak suka ketika melihat kakaknya ini memperlakukan seorang brahmana dengan tidak baik gitu ya. Jadi dia pun berkata bahwa oh kakakku Subhoga jangan seperti itu, jangan menyiksa seorang brahmana. Ya seorang brahmana adalah anak dari Maha Brahma sang pencipta gitu kurang lebih seperti itu. After that, Arita explained many wrong views speech. Therefore, this chapter called Mecha Katha. Mecha is a wrong view. Do you want to know? Okay, but yeah, this is interesting. Ya, jadi kurang lebih seperti itu yang dikatakan oleh si adik paling kecil ya, karena Arita ini. Jangan Anda melukai seorang Brahmana. Brahmana adalah putra sang pencipta dan sebagainya gitu ya. Nah ini tentu adalah pandangan salah ya. Maka dari itu bab ini diberi nama Micha Katha ya, bagian atau penjelasan pandangan salah. Jadi kemudian di bab ini juga banyak dijelaskan bahwa setelah itu si Kana Arita ini menjelaskan berbagai pandangan salahnya ya kepada kakaknya Subhoga ini. Nah, saya tanya apakah Anda ingin tahu apa saja yang dikatakan kepada Subhoga ini? Ya, tadi saya jawab iya ya. Jadi kata saya ya boleh lah apa karena bagian ini cukup menarik kata saya. So talking about the wrong view in the door. So Bodhisatta also inside the hearing at the time. So he explained that a lot using the 40 stanza, 1-4. No? So after listening, Bodhisatta also cannot quiet. Maybe Ashokitamat also he go out and he made the gathering all Naga and he get the mato with the 48 stanza. So he are not very tired. But even though very tired time he get the 48 stanza. No, if he were healthy, maybe he will give 480 stanza maybe. So now start the Mechaditi, kata, wrong view, Ya, jadi kita harus ingat ya bahwa ini kejadiannya masih terjadi di depan pintu ya, di depan pintu istana. Nah, jadi si kakak ketiga dengan adik paling kecil ini saling berdebat ya. Jadi si adik kecil ini dia ingin menghentikan kakaknya dari mencekik ataupun menyiksa si Brahmana ini ya. Jadi dia pun menjelaskan berbagai pandangannya kepada kakaknya Subhoga ini, walaupun itu adalah pandangan salah ya. Jadi dia menjelaskan pandangannya itu dengan menggunakan 14 syair ya. Jadi kita ingat ya bahwa di dalam istana itu ada bodhisatta. Bodhisatta bisa mendengar apa perdebatan mereka gitu ya.
Dan ketika Bodhisatta mendengar berbagai macam pandangan salah yang diucapkan oleh adiknya yang paling kecil, setelah 14 syair ini Bodhisatta merasa tidak bisa tinggal diam ya, walaupun pada saat itu Bodhisatta sedang lelah sekali ya. Jadi pada saat itu akhirnya Bodhisatta pun memanggil semuanya dan memanggil para naga semua dan memberikan suatu dhammatalk ya, suatu ceramah ya yang berisi 48 bait syair ya. Jadi bayangkan ini adalah Bodhisatta dalam keadaan sangat kecapean memberikan ceramah dalam 48 bait syair. Kalau misalkan Bodhisatta sedang sehat, mungkin ceramahnya bisa 480 bait syair. Brahmana nama ma brahmuno Buddha sacehi Mahabrahma jani sati Mama Buddha vihe Dhinti ti Koje Dwa Amakan Sakalan Naga Bhavana Vina Sisati. So it Mahabrahma no, we are no tortured to his son at the time Mahabrahma angry and destroy all our Naga country. Ya, jadi pandangan salah pertama ya yang diucapkan oleh si Suboga itu adalah tadi kan dia mengucapkan bahwa Brahmana adalah anak dari Mahabrahma sang pencipta ya. Lalu dia mengatakan bahwa sacehi Mahabrahma janisati mahma putang wihetentiti kujit wa amhakang sakalang naga bawanang winase sati ya. Kalau Mahabrahma mengetahui bahwa kita menyiksa anaknya, kalau Mahabrahma ini mengetahui bahwa anaknya itu disiksa, maka Mahabrahma ini akan marah dan akan bisa menghancurkan keseluruhan dari alam para naga. Really, Brahma is a new dosa. In Brahma had, no, according to the read, Brahma had no dosa state, no, but they not understand like that, no. Ya, padahal sebenarnya kalau menurut alamnya seorang Mahabrahma itu tidak memiliki yang namanya kebencian ya, tidak bisa muncul kesadaran kebencian di alam tersebut ya. Nah, tetapi si naga ini si Arita ini ya dia tidak tahu, dia hanya dengar sana sini ya. Jadi ini adalah pandangan salahnya. They think their Brahma are, no, coming out from the Brahma, the mouth, no. Mereka juga berpikir, si Kanarita ini juga berpikir bahwa seorang Brahmana itu dilahirkan dari si Mahabrahma ini, dari pencipta ini melalui mulut dari si Mahabrahma ini. In the one sutta, no. So Buddha asking to the one Brahmin, it is sure, no, Brahmin are, no, born from the Brahma mouth, yes, Bandi. At the time, Buddha asking, in your Brahmin family, no? So men and women, they are married, right? After that, they get pregnant, right? Yes, Bandi. After that, this coming from where? After that, I cannot answer. So you are Brahmin are coming out from the mouth. So Dhamma mouths are. After that, I cannot answer. Ya, jadi di dalam salah satu sutta ya sebenarnya waktu itu ada uh, percakapan antara Buddha dengan seorang Brahmana ya, Jadi Brahmana ini mengatakan bahwa para Brahmana itu dilahirkan dari mulut seorang Mahabrahma ya, dari mulut sang pencipta ya. Jadi pada saat itu Buddha pun bertanya kepada si Brahmana ini, apakah Anda yakin Anda lahir dari mulut si Mahabrahma ini, mulut sang pencipta Anda gitu. Lalu si Brahmana ini mengatakan, ya Bante, saya yakin saya lahir dari mulut sang pencipta gitu ya. Jadi kemudian Buddha pun bertanya kepada si Mahabrahma ini, kepada si Brahmana ini ya, bahwa di keluarga Anda, di keluarga para Brahmana, ketika seorang Brahmana menikah dengan seorang perempuan, misalkan seperti itu, apakah si perempuannya ini menjadi hamil? Iya Bante gitu ya. Lalu setelah hamil misalkan 9 bulan, anaknya ini keluar dari mana? Gitu ya. Jadi pada saat itu si Brahmana ini mulai ragu nih, dia kesulitan untuk menjawab gitu. Jadi apakah tempat keluar dari anak tersebut sama dengan mulut sang pencipta gitu. Jadi pada saat itu si Brahmana ini tidak bisa menjawab ya gitu. So some Brahmins say they are coming out from the mouth and Khattiya are coming from the chest. Khattiya. Khattiya family are coming from the chest. Vissa
Visa is a trader. Trader, etc. are coming from the Nabi. Yeah, Nabi. And there's poor person coming from the knee. Our bhikkhu are coming from the he. We are lowest. Seven, we bhikkhu are lowest. From the feet, from the foot, we are coming out. So the Brahmin are the highest. They are coming up from the mouth. Ya, jadi menurut kepercayaan para Brahmana ya, jadi menurut kepercayaan mereka, Brahmana itu lahir dari mulut Sang Pencipta, mulut Mahabrahma ya. Sementara untuk kasta yang di bawahnya yaitu kasta ksatria ya, kasta para kerajaan, anggota kerajaan, itu dikatakan mereka itu lahir dari dada dari Sang Pencipta, dada Mahabrahma ya. Sementara untuk kasta yang di bawahnya, kasta para pedagang ya, ataupun disebut kasta Waisya, itu dikatakan mereka itu lahir dari perut ataupun pusar dari Sang Mahabrahma, Sang Pencipta ya. Lalu untuk kasta yang di bawahnya, kasta orang-orang miskin ya, ini mereka itu dikatakan lahir dari keluar dari dengkul ya, dengkul dari Mahabrahma, dari Sang Pencipta. Dan dikatakan yang paling terakhir yaitu para biku ya, para petapa itu lahir dari telapak kaki, dikeluarkan dari telapak kaki Sang Pencipta Mahabrahma ya. Jadi dikatakan bahwa para biku itu adalah kasta yang paling rendah, yang paling rendah lah. Loka semenyi brahmana nama setha mahanubhava tonte san anubhavo na janasi ahampa na janamiti aha. No? Kanari thokira atita nandara bawe. No? Previous slide. No? Previous very close slide. No? Yinya kara brahmano ahosi rinya kara brahmano. He always puja to the fire maybe. No, rinya kara brahmana. Tasama ewama. Therefore, he said like that. No, because Naga also maybe remember, maybe their past life. No, very easy to discern the Parijasubhada maybe. But they are knowing is not really knowing. They know that, no, partially only, not like that Vipassana yogi. No. Ya, jadi kenapa si Kana Arita ini ya, si adik terakhir ini berkata seperti itu karena di sini dikatakan bahwa Kana Rito Kira Atita Antara Bawe Yanya Kara Brahmana Ahosi Tasma Ewa Maha ya. Karena di sini si Kana Rita ini di kehidupan sebelumnya itu adalah seorang Brahmana. Dia terakhir sebagai seorang Brahmana yang memuja api misalkan seperti itu ya. Maka dari itu si Kana Rita ini berkata demikian gitu ya. Jadi kata saya bahwa para naga itu juga bisa dengan mudah mengingat kehidupan lampaunya ya, walaupun mereka sulit untuk mempraktikkan Paticcasamuppada. Jadi tidak seperti para yogi yang berlatih Vipassana bisa mengerti Paticcasamuppada, tapi para naga ini tidak sepenuhnya bisa mengerti Paticcasamuppada. Who used to offer sacrifice? No, Jajana Silo. No, previous slide he always there. We always used to offer the sacrifice. No. So Subogin Naga Parisan Amanditwa, no, not only Suboga. No. At the time many there, Naga there, many Naga club also. No, many Naga at the time. So at the time he explained that this wrong view. Eta bo yinya karakana wo gune onisami, no? Gune means that the benefit of the food sacrifice, no? The quality of the sacrifice, no? Or the benefit of the doing the sacrifice, I will explain to you. Ya, jadi pandangan salah dari si adik keempat ini ya, si Kanarita ini, dia pun bukan hanya menjelaskan di depan kakaknya yang ketiga ini, si Suboga ini ya, bukan seperti itu. Jadi dia pun memanggil berbagai naga yang lain ya, mungkin pengikutnya dan sebagainya. Jadi pada saat itu banyak kumpulan naga ya, di situ kumpulan naga, dan dia pun mengatakan bahwa saya akan menjelaskan ya keuntungan ataupun manfaat dari
memberikan persembahan ataupun memuja api ya, memuja seperti itu. Karena di kehidupan sebelumnya dia adalah seorang pemuja api, Brahmana pemuja api. Jadi bukan hanya kepada satu orang, tetapi dia itu menjelaskan hal ini kepada banyak naga di situ. So offering sacrifice is sometimes, no, they also offer the meat also after killing the animal also they offer like that. Sometimes they also offer the fire also. Many kind of offering sacrifice like that. No, so he explained. No, Brahmins are always they are offering sacrifice and also they are chanting Veda. Even though no this person are mistake, even though this Brahmin doing mistake, no, because they are chanting, no, they are stay the noble person. Chanting very powerful. Okay. Ya, jadi seorang Brahmana itu dia biasanya memberikan persembahan ya, ataupun memuja api dan sebagainya. Jadi kadang mereka itu memberikan persembahan itu maksudnya apa? Mereka menyembelih hewan ataupun ya melakukan menyembelih hewan, lalu setelah itu mempersembahkan dagingnya ya untuk dipersembahkan seperti itu. Jadi ini adalah beberapa pandangan salah yang dia miliki ya, tetapi dia mengatakan lagi, si Kanarita ini mengatakan lagi bahwa seorang Brahmana dia itu banyak melakukan persembahan, banyak yang memberikan persembahan ya, seperti tadi ya, menyembelih hewan dan sebagainya untuk persembahan, dan juga seorang Brahmana itu sering mengulang Weda, mengulang kitab Weda ya, jadi sering chanting kitab Weda ya. Jadi dikarenakan kualitas-kualitas ini, seorang Brahmana itu walaupun dia bersalah, kesalahannya itu bisa dihapuskan karena persembahannya ini dan karena pelafalan chantingnya ini gitu. Jadi ini adalah pandangan yang dimiliki oleh si adik terakhir ini. Imina buridate meta dubi kama katanti woto naga parisama labantu ti awoja. So his purpose is even though this Brahmin made the meta dubi kama. Meta is a friend. Dubi is a destroying. No? Kama, which is person who betrays his friend, called meta dubi kama. No? Kama, which is a person who betrays his friend, called meta dubi kama. No? Because this Brahmin, Devadatta to be betrayed to the Bodhisattva, right? So Arita say this stanza first because he prohibited not to criticize to the Brahmin, because even those this Brahmin done metta to become no, nobody said Brahmin, no, nobody criticize, no, nobody criticize, no, please, no, should not criticize Brahmin this minute, no. Jadi kemudian si Arita ini ya, adik keempat ini dia pun mengatakan lagi. Jadi walaupun si Brahmana ini, Brahmana Nisada ini telah mengkhianati kakak kita ya, mengkhianati Bodhisatta Buridata, tetapi karena dia adalah seorang Brahmana, tetap saja dia Brahmana ini tidak bisa disalahkan ya, tidak bisa disalahkan oleh kumpulan para naga gitu. Jadi dia mencegah agar si Brahmana ini mendapatkan hukuman. Athana kana retho Suboga jana sipana ayan loko kena nimito. Suboga, do you know who created this war? Not Janavi, I don't know. Ya, kemudian adik keempat ini berkata kepada kakak yang ketiganya ya, bahwa berkata bahwa Suboga, apakah Anda mengetahui siapa yang menciptakan dunia ini? Brahmanana Pita Mahena Mahabramuna Nimito Madhama Father. Brahmin Father, our Brahmin Father Mahabrahma created. Ya, jadi si adik keempat ini mengatakan ya bahwa ayah dari para Brahmana yaitu adalah Sang Mahabrahma, ini adalah yang menciptakan dunia ini. Ini adalah yang dikatakan adik keempat ke kakak ketiga. So this war created by the Mahabrahma, they believe. No, after that, no, he say, Yamana deyo chattaroni nimite toa, no? So
Mahabrahma create, no? Brahma is a creator, so he created the 4 kind of the class. One is the Brahmin. No? Second is a Khattiya. Number 3 is a Vasa. Last one is a Sudra. 4 kind of family. After creating, no, he said, no, Madhyama said the Brahmin, you all should be just chanting only. No? Tome ejana mewa ubage chata, no need to do any business. No, you only just chanting. No, no. And Jannade Khattiya group, you all you just rule the country. Okay, very good. Create the arrange. Ya, jadi setelah itu itu adalah apa yang dipercaya oleh kaum para Brahmana ya. Jadi si adik keempat ini dia pun mempercayai seperti itu ya, bahwa yang menciptakan dunia ini adalah Sang Mahabrahma ya, Sang Mahabrahma. Dan juga dia percaya bahwa ketika Sang Mahabrahma ini menciptakan dunia, Mahabrahma ini juga membagi dunia ini, makhluk-makhluk di dunia ini menjadi 4 kasta, 4 kelas ya, yaitu yang tadi ya, yaitu kasta Brahmana yang paling tinggi, yang kedua adalah kasta Ksatria, itu kasta para kerajaan, yang ketiga adalah kasta Waisya, kasta para pedagang, yang keempat adalah kasta Sudra, kasta buangan, kasta orang miskin. Ya, jadi di situ mereka pun percaya bahwa setelah menciptakan bumi dan isinya ini, Mahabrahma ini berkata kepada para Brahmana ya, para kasta Brahmana bahwa tugas kalian adalah untuk belajar kitab Weda ya, untuk chanting saja, untuk belajar saja, tidak perlu melakukan hal yang lain gitu. Lalu Mahabrahma ini mereka percaya mengatakan kepada para kasta ksatria, para kasta kerajaan bahwa tugas kalian adalah untuk memerintah di dunia, cukup itu saja. Gitu. Jadi dengan demikian mereka percaya bahwa Mahabrahma ini sudah menentukan takdir dari masing-masing kasta ini seperti apa. Wase aha dome kese yewa upeta wase meaning is that no trader or farmer. No, you do that no farming or trading only. So they are no so that is the poor. Dome tena onana pariti yamewa upeta your poor person are just servant to the about the three family. Very good arrangement. Service or select no parichariya is a maid service. You got poor person, right? Maybe servant or slave in about the three family. Ya, jadi kemudian mereka pun percaya bahwa attendant all they call. Mereka pun percaya bahwa Mahabrahma itu menugaskan para kasta Waisya ya, kasta ketiga ini, bahwa tugas kalian adalah untuk bercocok tanam saja ya, maksudnya untuk bertani dan berjualan saja gitu, kurang lebih seperti itu. Lalu mereka juga percaya bahwa Mahabrahma menugaskan para kasta yang keempat ya, kasta Sudra ini tugas kalian adalah untuk melayani 3 kasta yang di atas kalian itu. Jadi seperti itu ya, dibagi-bagi tugasnya dari masing-masing kasta tersebut oleh Mahabrahma. Ini yang mereka percaya. Tato Pataya Ariya Ejina, Ariya means a Brahmin, no? They are very pleased, they are family, they are Ariya like that. Ejina meaning is studying and learning by heart. Learning by heart, no, Samarira. No, not reading the book. No, learning by heart. No. Reading book are not powerful. Have to by heart recite. No. Janeda is the king. Khattiya, Pataway rules. Vesa Kase. Kase means the farming. And Soda Parichiriya, may attendant. Like that. Ya, jadi sudah dibagi ya menjadi 4 tugas seperti itu. Mereka percaya sudah dibagi tugasnya oleh Mahabrahma sang pencipta ya. Mereka percaya bahwa kasta Brahmana ini disebut juga sebagai kasta Arya, kasta orang-orang suci ya. Mereka percaya bahwa Brahmana itu adalah orang-orang suci ya. Jadi tugasnya Arya ataupun Brahmana adalah untuk belajar ya, untuk belajar dan menghafal kitab Weda ya. Jadi menghafal itu zaman dulu nggak ada buku ya. Jadi maksudnya menghafal sampai di luar kepala. Ini cara mereka belajar. Ini adalah cara menghafal yang paling baik ya, tanpa lihat buku. Yang kedua adalah untuk para ksatria itu
mereka ditugaskan untuk memimpin dunia, memimpin kerajaan. Ini dalam bahasa Pali, para ksatria ini dikatakan sebagai janinda ya. Janinda itu pemimpin ya, pemimpin. Lalu untuk yang kasta ketiga, para waisya ini ditugaskan untuk bercocok tanam ataupun berjualan. Sementara kasta yang keempat, kasta sudra, ditugaskan untuk menjadi pelayan dari tiga kasta yang lainnya. Jana means a people. Ada is a king. The king of people called Jana Ada Janeda like that. Ya, jadi kata bahasa Pali janinda ini terdiri dari dua kata ya, jana dan inda. Jana itu artinya adalah manusia ataupun orang-orang ya. Inda ini artinya adalah pemimpin. Jadi jana inda, janinda ini artinya adalah pemimpin para manusia. Ewa mahaguna ete brahmana nama. No, therefore, no, Brahmin are very great person, mahaguna, many quality. Yohi ete su chetan pasa Tetawa danan dedi tasa inyata padisandi nanti dewa loka mewa gichati. Very good. No? Therefore, anyone who offer to the Brahmin, they no need to go other place. Surely go to the dewa loka. Ya, kemudian si adik keempat ini juga menyimpulkan ya bahwa inilah kualitas agung para brahmana ya. Jadi siapapun yang dengan senang hati mereka memberikan persembahan kepada para brahmana, memberikan derma kepada para brahmana ini, maka tidak ada tujuan lain bagi mereka selain terlahir di alam dewa. So he also explained the many dewa, no? Tata vidata varuno Kuwero, Somo, Yamo, Chandima, Vayu, Surya, no many deva they are. After no puja to Brahmin, they go to the deva world like that. No, as you know also. No, I will jump a little bit, otherwise I will finish. I will not be finish. Okay. Yeah. Ya, jadi kemudian si adik keempat ini juga menyebutkan berbagai nama dewa ya, seperti Data, Widata, Waruno, Kuwera, Soma, Yama, Candima, Wayu, Surya dan sebagainya, dan juga Arjuna dan sebagainya. Ini adalah dewa-dewa yang setelah memberikan persembahan kepada para brahmana, mereka lahir sebagai dewa gitu. Jadi ini secara singkat ya saya jelaskan karena kalau enggak nanti tidak selesai ceritanya. Tenewa karanena dewa loke nipato tasama Brahmana nama imasme loke jittaka di aha. Therefore, no, Brahmana are in the world, they are the elder. No, Jittaka is a foremost or chief person, top person. Okay. They are top person. No, Jittaka. Ya, jadi kemudian dia pun mengatakan bahwa tenewa karanena dewa loke nibato tasma brahmana nama imasming loke jethakati aha ya. Jadi maksudnya dengan penjelasan ini si adik keempat ini ingin meyakinkan bahwa dengan persembahan kepada para dewa dengan persembahan kepada para brahmana ini seseorang itu akan terlahir di alam dewa ya. Jadi dia pun mengatakan bahwa maka dari itu kasta brahmana adalah pemimpin ataupun yang paling tinggi di dunia ini. Yeah. Okay, so after that Subhoga explain, no? Bojito ege. This meaning is no, offering food to the fire. No, bojito ege. No, this meaning is they always puja to the fire. They always fire always 34-hour burning like that. So they put many things in the fire. Sometimes sapi is a butter. No, sometimes they also pour the butter, and they also pour many no, but sometimes the glass also, no, they pour many things, no, okay. Ya, kemudian Subhoga pun mengatakan ya bahwa para brahmana ini mereka sering mempersembahkan ataupun
memuja kepada api ya. Jadi kadang para brahmana ini melemparkan makanan-makanan kepada api ya. Jadi membiarkan api itu agar tetap hidup. Kadang mereka memberikan mentega ya kepada api, seperti mentega kepada api ataupun barang-barang lainnya untuk dipersembahkan kepada api. Okay, first he explained that Brahmana is a Ega Dakineya. They are now foremost receiver. Now this play is a no Brahmin. They also puja to the fire. This meaning no. After puja fire, no some no Deva. Some people also reach to the Deva world like Muchaleda Deva etc. like that. No, Muchaledo. Aritase all around you like that. Ya, jadi tadi salah ya. Jadi ini bukan Suboga yang mengatakan, tapi ini si Aritha ya, adik keempat yang masih berbicara, masih menjelaskan tentang pandangan-pandangan salahnya ya. Jadi Aritha menjelaskan bahwa para brahmana itu memuja api ya, memberikan persembahan-persembahan kepada api, dan para brahmana adalah penerima dharma yang paling tinggi ya. Jadi ketika seorang itu memberikan dharma kepada para brahmana, maka hasilnya adalah yang paling baik, paling bagus ya. Seorang yang memberikan dharma kepada brahmana, maka setelah meninggal akan terakhir di alam dewa, seperti layaknya Dewa Muchalinda dan sebagainya. They think this fire is they call Egi Dewa. No, they believe this fire is one kind of Dewa, Egi Dewa like that. No, therefore they puja like that. No. Ya, mereka jadi para brahmana ini berpikir bahwa api itu adalah agi dewa ya, di sini bahasa Palinya agi dewa. Jadi seperti layaknya api itu seperti sejenis dewa, makanya mereka memberikan pemujaan kepada dewa ini. So he also explained that no one the king do dipa king the Raja do dipa no at that time his lifespan is 1,000 lifespan no, so 500 no he rules a country. After that he ordained no as a Brahmin. After that he puja to the fire. After that he go to the Deva war. No, I don't know real or not because he believed the Aritha believe like that. Ya, kemudian si adik keempat ini juga menjelaskan ya bahwa ada seorang raja yang bernama Dudipa ya. Dudipa ini dikatakan pada saat itu raja ini rentang hidupnya itu 1000 tahun ya. Jadi 500 tahun pertama dia itu hidup sebagai raja, tetapi 500 tahun berikutnya dia itu ditahbis menjadi seorang brahmana ya. Lalu dia pun selalu memberikan pemujaan, penghormatan kepada api, dan kemudian setelah meninggal dikarenakan pemujaan ini dia terakhir di alam dewa ya. Nah, ini saya tidak tahu benar apa enggak ya, tapi ini adalah kepercayaan dari si adik keempat ini. Maybe Taman Sari kitchen person they maybe surely reach the wow. Ya, saya bilang mungkin orang-orang dapur di Taman Sari ya, karena sering dekat api, kemungkinan pasti lahir di alam dewa di kehidupan berikutnya. Yeah. Another is Sagaro, no, Sagaro Deva also like that, no. He also puja the fire, no. Dewa Inyataro Hosi, no, Japan, no, Yupan, Supan, Somana Maya Urara, no, Osesi, no. This meaning is he made the race, the sacrifice the pillar like that, no. So this Raja, this king, he's offered the no sacrifice pillar, no special pillar maybe, no. After that, this pillar is made by the gold like that, very beautiful, no. So this also one kind of puja, no. After that, he reached to the Deva world, no. All around you, no, not correct. All everything is. Another Raja, Sagara Raja now is Sagara. Ya, jadi kemudian si
adik keempat ini menjelaskan lagi berbagai pandangan salahnya ya. Dia mengatakan bahwa ada juga seorang raja waktu itu bernama Sagara ya, bernama Sagara ini dia membangun suatu tiang persembahan ya, tiang persembahan yang terbuat dari emas ya, yang pokoknya sangat indah kepada para Brahmana. Jadi setelah meninggal pun si raja ini dia terlahir di alam dewa ya. Tapi balik lagi ini adalah pandangan salah ya yang dimiliki oleh si adik keempat ini. Yupan meaning the sacrifice post, no? Sacrifice pillar. No, okay. In Indonesia has no, right? Sacrifice. Okay. So another king. Another king is Angkor. The king is Angad. No. And then he asked him to his advisor how to go to the Dewa. At that time, Brahmin, they give advice. At that time, Brahmin are advisor. Advisor to the king. They advise, please, no, puja to the fire. And then the king go to the forest with the many the make count like that. Many the count, all count are can get their mix, no? So he go to the forest with the many cows and many people. No, every day they take the meat from the cow. No, after that, sometimes they make the butter. After that, they puja to the fire. No, no. Lalu dia menjelaskan lagi tentang seorang raja yang lain ya, yang bernama Angga ya. Angga ini dia Dia waktu itu bertanya kepada para penasehatnya ya. Penasehatnya adalah para Brahmana. Jadi dia bertanya, raja ini bertanya, bagaimana caranya seseorang bisa lahir di alam surga. Jadi para penasehatnya ini yang merupakan para Brahmana, mereka mengatakan bahwa oh, kalau Anda ingin terlahir di alam surga, berikanlah persembahan ya kepada ataupun bangunlah suatu tiang persembahan ya. Jadi si raja ini pun mengikuti saran dari para Brahmana penasehatnya ini ya. Jadi si raja ini membangun suatu tiang persembahan dan juga mempersembahkan banyak sapi ya, sapi yang bisa mengeluarkan susu sapi ya. Jadi setiap hari dari susu sapi tersebut, susu tersebut dipersembahkan kepada tiang persembahan tersebut ya. Entah kadang susunya dia dibikin menjadi mentega dan sebagainya, tapi intinya untuk dipersembahkan ke tiang persembahan tersebut. So they can get meat every day a lot. No, not finish. And then I asking to the Brahmin, no, we have many meat. How to do? Oh, you have extra meat. You throw in the ground on the Allah. So at that time, the king no throw many meat every day, no, on the earth. At that time, no, Sans Tree River began like that. Ginga River, etc., and starting like that. So before, no the Ginga River, no ocean. No? All around you, no? All around you. Because a lot of them make, no? So not finished, or every day they throw on the ground. At the time, some places, no, small streets, some places are big river like that began. And some that the D meaning is they cook the meat at the time. They also get that the D is a cut, no, like yoga like that. At that time, they also throw that the D at that time. This place became the ocean, Samudra. No, before Arita is played, the Mahabrahma create everything. No, now he say again. He say again, river arrive because they came through the make. Ocean began because they threw the D like that. No, so wrong person they say like that. No, always cheating like that. Now previous he already say everything created by the Brahma. Now he say again the Ginga river etc. Samudra are because the king like that. This king is an Angad king. Ya, jadi saking banyaknya ya sapi yang dipersembahkan oleh raja ini untuk memproduksi susu sapi ya untuk dipersembahkan. Jadi setiap hari ketika dipersembahkan susu sapinya ini tidak habis ya. Jadi masih banyak sisanya. Jadi pada saat itu raja pun bertanya kepada penasehatnya ya yang merupakan para Brahmana. Oh, para Brahmana, ini susu sapinya masih begitu banyak. Apa yang harus dilakukan? Jadi para Brahmana itu pun mengatakan bahwa oh, kalau masih banyak Anda buang saja tuang saja susu sapinya itu ke tanah ya. Jadi dikatakan mereka percaya bahwa dikarenakan saking banyaknya susu sapi yang dibuang ke tanah ini,
Jadi disitulah mulainya terbentuknya sungai Gangga ya dan sungai-sungai besar ya. Jadi ini kepercayaan mereka ya, ini bukan pandangan yang benar. Dan juga dikatakan dari beberapa susu sapi tersebut kan ada yang mereka masak seperti itu ya, lalu menjadi seperti apa ya, seperti susu kental gitu, seperti susu kental seperti itu, seperti yogurt dan sebagainya. Itu juga mereka mereka buang ke tanah, lalu dari situ dari susu kental tersebut menjadi samudra ya, menjadi samudra besar. Jadi awalnya mereka berkata bahwa eh, semua di dunia itu diciptakan oleh Maha Brahma, tapi sekarang si adik keempat ini mengatakan bahwa kalau samudra besar itu terciptanya itu karena susu yang dibuang oleh si Raja Angga ini. Jadi selalu eh, apa argumennya itu bolak-balik tidak konsisten ya. Okay, another thing. No? Wasawa. No, Wasawa meaning is a kinsaka. No? Kinsaka also no puja a lot, no, the Brahmin, because at the time outside the dispensation. Because before before Kinsaka position, so his name is called Magha, and the human being named Magha. So he also offered something to Brahmin like that. Therefore, Kinsaka became the Kinsaka position. And also, general or Kinsaka also like that. No, they also puja to the Brahmin like that. Display. No. Nah, kemudian si adik keempat ini juga menjelaskan lagi ya bahwa eh, bahkan Dewa Saka dia bisa mencapai posisi sebagai Dewa Saka karena di kehidupan lampaunya si Saka ini ketika menjadi seorang manusia bernama Maga, dia itu mempersembahkan banyak hal kepada para Brahmana ya. Nah, makanya dia bisa menjadi raja para dewa ya, dan juga para menteri-menteri, para jenderal-jenderal dari Raja Saka ini mereka pun melakukan hal yang sama, makanya mereka bisa terlahir sebagai jenderal para dewa ya. Jadi ini pandangan salah mereka ya, karena sebenarnya pada saat itu tidak ada ajaran Buddha ya, karena pada saat itu di luar ajaran Buddha ya mereka memberikannya salah satunya kepada para Brahmana. Okay, after that, no, Rita asking to the Subhoga, do you know how the Himalaya mountain appear, Gija Kuda mountain appear like that? At the time, I don't know. At the time, no, Ajita say, no, one king the offer the Brahmin. At the time, he not arrange the seat for the Brahmin, the seat. At that time, Brahmin say, please arrange the seat for the Brahmin. At that time, the king arrange the seat, no. So this seed began slowly grow and become the Himalaya mountain, Gijakuda mountain. Possible or not? They around you are very funny like that. Seed is made by the stone maybe, like that, no, like stone garden. Now this stone slowly grow, become the Himalaya, Gijakuda mountain, etc. like that. Okay. Ya, lalu kemudian adik keempat ini bertanya lagi kepada kakak ketiganya ya, apakah kakak tahu bagaimana awal mula terciptanya Gunung Himalaya ya dan juga Gunung Gijakuta ya. Kemudian kakaknya ini mengatakan tidak tahu ya. Jadi kemudian si adik keempat ini mengatakan bahwa dulu di zaman dulu ada seorang raja ya. Raja ini dia itu lupa untuk memberikan tempat duduk, menyediakan tempat duduk bagi para brahmana ya. Jadi kemudian para brahmana pun mengatakan, tolong sediakan tempat duduk untuk kami ya. Jadi kemudian raja pun menyiapkan tempat duduk untuk para brahmana. Jadi mungkin tempat duduknya dari batu ataupun bagaimana. Lalu dikatakan bahwa si adik keempat ini mengatakan bahwa tempat duduk yang disediakan untuk para brahmana ini dia pelan-pelan berkembang menjadi besar dan menjadi gunung Himalaya dan gunung Gijakuta ya. Jadi kadang argumen-argumen mereka ini ya lucu ya, maksudnya mungkin tidak masuk di akal. After that, Rita say, Patika, my brother, Janasi Pana Ayan Samudo Kina Karina Apeyo Lona Dogojato. Do you know why the ocean is salty? I don't know. So I will explain. Rita is very funny. Ya, lalu kemudian si
adik keempat ini bertanya lagi kepada kakak ketiganya ya bahwa, oh kakak, apakah Anda tahu kenapa di samudra itu airnya terasa asin? Jadi kakaknya pun mengatakan, tidak, saya tidak tahu. Jadi kemudian si Arita pun menjelaskan kenapa samudra itu rasanya asin. One day, no, one Brahmana Pandit, no, no, cleaning his akusala karma by the ocean water. No, he go a little bit in the ocean. At that time, the ocean weight, no, no, blame to the deep ocean. At that time, this Pandit, Brahmana Pandita died. Brahmana Pandita died. No. So at that time, Brahma angry, and they made the whole ocean become the salty. Possible? Ya, jadi kemudian si adik keempat ini berkata ya kepada kakaknya, kakak ketiganya bahwa air samudra asin itu karena dulu ada seorang Brahmana ya, ada seorang petapa Brahmana, dia itu melakukan suatu dosa ya, suatu pelanggaran, dan dia ingin membersihkan dosanya itu di sungai ya, di suatu sungai ataupun di suatu samudra ya. Jadi ketika si Brahmana ini sedang membersihkan dosanya di sungai, kemudian dia terseret oleh ombak ya, terseret oleh ombak, terbawa sampai ke tengah samudra ya. Lalu kemudian si Brahmana ini meninggal. Lalu karena Mahabrahma mengetahui hal ini, Mahabrahma pun menjadi marah ya. Mahabrahma menjadi marah dan membuat samudra itu airnya terasa asin semua gitu. Ya kata Sedo, mungkin nggak sebenarnya seperti itu? Ya Sedo bilang sepertinya sih tidak masuk akal. Tangkarana Mahabrahmanya tawa imina gira me poto hato di koji tawa samudo apeyo lona dogo bawatu di watawa abisapi. No, Mahabrahma always angry according to they are saying like that. Mahadima is not the big fish. Okay. Ya, jadi di situ bahasa Palinya ya intinya Mahabrahma itu menjadi marah karena tahu putranya itu terbunuh oleh samudra ya, oleh lautan gitu. Jadi Mahabrahma marah lalu mengutuk samudra tersebut menjadi rasanya asin gitu. Jadi dalam cerita mereka itu Mahabrahma sering marah-marah gitu. Jadi ya lucu juga. Jadi reputasi Mahabrahma rusak di sana. Yeah, no, you finish tomorrow continue. No. Ya, lanjut besok ya, belum selesai. Idame punya aswakaya wan hotu. Idame punya nibanasa pacayo hotu. Idame punya yamasa renyo hotu. Idame punya sakasa renyo hotu. Idame punya maka renyo hotu. Idame punya nagasa renyo hotu. Idame punya satona chatumari kana dewana hotu. Mama punya bagan sabha satana bhajemi. Te sabe me sama punya bagan labandu sa sadhu sadhu.